Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kembali kita bersama-sama untuk membaca, memahami sejarah kehidupan dari insan yang paling mulia, ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, setelah kita membahas di bab yang ke-18 tentang paksaan atau tentang kemarahan orang-orang Quraisy setelah melihat Nabi Muhammad SAW menyebarkan risalah yang mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk secara terang-terangan. Maka saat ini kita masuk di bab yang ke-19, yaitu Maji'u Quraisy li Abi Thalib marratan saniyah. Kedatangan kelompok kafir Quraisy ini kepada Sayyidina Abi Thalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW, marratan saniyah yang kedua. Setelah di kedatangan yang pertama, maka menjadi sia-sia, ditolak atas permintaan dari kaum kafir Quraisy dengan penolakan yang sangat baik oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Maka saat ini orang Quraisy datang kembali karena semakin Rasul SAW gigih dan semangat dalam menyebarkan risalah, dalam menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Lamma ra'at Quraisyun istimraran Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nasri da'watihi. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dilihat oleh orang-orang kaum kafir Quraisy semakin berjalan, semakin semangat dalam menyebarkan dakwanya, dalam menyebarkan risalahnya, wa difa'a ammihi anhu. Dan pamannya yaitu Abu Thalib juga membela apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Masyau ila amhi marratan saniyah. Kaum kafir Quraisy ini tidak diam, mendatangi kembali yang kedua kalinya kepada Abu Thalib. Wa qalu lahu, mereka berkata, inna la nasbiru ala satmi abaina wa taski ukulina wa aiba alihatina. Dikatakan bahwasanya, wahai Abu Thalib, sesungguhnya kami ini sudah tidak sabar. Kenapa? Bahwasanya keponakanmu Nabi Muhammad ini telah menjatuhkan, merendahkan dari leluhur kami, kemudian telah membodoh-bodohkan dan mencelah Tuhan-Tuhan kami. Fa imma antamta ibna akhika wa imma ta'zana lana biman'i. Apa permintaannya? Apabila dirimu tidak mampu mencegah keponakanmu, maka berilah kami izin untuk mencegah keponakanmu. Yaitu permintaan dari orang kaum kafir Quraisy kepada Abu Thalib. Fada'ahu ammu wa talaba minhu ayyamtani'a khaufan alaihi min Quraisy. Ketika orang-orang kafir Quraisy datang kepada pamannya Nabi, yaitu Abu Thalib, untuk meminta agar mencegah keponakannya yaitu Nabi Muhammad, kemudian mereka pulang, Abu Thalib pun memanggil Nabi Muhammad SAW dan memberikan kabar tentang kedatangan orang kafir Quraisy. Dan Abu Thalib memohon, meminta kepada Nabi untuk satu, yaitu untuk berhenti dalam menjalankan dan menyebarkan dakwah ini. Maka tujuannya dari pamannya Abu Thalib bukan karena takut, tapi khawatir atas apa yang telah akan diperbuat oleh orang-orang kafir Quraisy kepada keponakan yang paling dicintai, ialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'abar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tanggapan, jawaban dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diberikan kabar seperti itu? Fa'abar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tetap enggan dengan apa yang disampaikan oleh kaum kafir Quraisy untuk mencegah dari dakwahnya Nabi Muhammad SAW, yang artinya Nabi Muhammad terus menjalankan perintah Allah untuk mengajarkan dan menyebarkan agama-agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai Nabi Muhammad SAW menyebutkan kepada pamannya yaitu Abu Thalib, wallahi, demi Allah wahai pamanku, lawada usyams, andaikan mereka kafir Quraisy ini meletakkan matahari di sebelah kananku, fi yamini, wal qamar fi yasari,
dan mereka meletakkan bulan di sebelah kiriku, yang mana ini tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi orang-orang kafir Quraisy ini meletakkan matahari di sebelah kanan Nabi dan bulan di sebelah kirinya Nabi. Apa? Ala an atruka hadal amr. Kemudian dia meminta untuk berhenti, untuk menghentikan dalam menyebarkan dakwah ini, hatta yadhirallahu ahlaka duna ma taraktu, sampai benar-benar aku tidak akan meninggalkannya dari perintah Allah nih, dari perkara ini untuk berdakwah. Apa? Hingga agama ini benar-benar sudah tegak, sudah lurus dan tersebar kemana-mana. Au ahlaka dunahu ma taraktu, ataupun aku yang akan meninggal dalam memperjuangkan agama ini, sampai kapanpun tidak akan aku tinggalkan untuk mendakwakan, untuk menyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan jawaban dari baginda Nabi besar Muhammad SAW kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Jadi tujuannya Nabi menyampaikan seperti ini kepada Abu Thalib bukan untuk membantah, akan tapi Nabi benar-benar memegang teguh dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyebarkan agama Allah, untuk mengajarkan agama Allah kepada semua manusia. Faqala lahu ammu. Setelah mendapatkan jawaban tersebut, pamannya Abu Thalib mengatakan kepada baginda Nabi, idhab wa qul ma ahbabta. Wahai keponakanku, wahai Nabi Muhammad, pergilah wakul dan sampaikan, katakan ma'ahbabta, apa yang kau inginkan, apa yang kau ingin sampaikan, sampaikan semuanya. Wallahi la uslimuka abadan. Demi Allah, kata Abu Thalib, demi Allah, sampai kapanpun aku tidak akan membiarkanmu, tidak akan menyerahkanmu kepada kaum kafir Quraisy. Dari sini Abu Thalib terbukti bahwasanya Abu Thalib bukan karena takut, tapi karena khawatir dengan apa kelak yang akan terjadi kepada keponakan yang dicintai ialah Nabi Muhammad SAW. Tapi dari hal ini yang perlu kita ingat bahwasanya dari setelah Abu Thalib untuk mencegah Nabi atas kekhawatiran tersebut, akan tapi dengan kegigihan dan kesemangatan dari jawaban baginda Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib tidak berhenti dan tidak enggan untuk terus membela Nabi. Apa yang dikatakan oleh Abu Thalib? Wallahi, demi Allah, fawallahi la uslimuka abadan, sampai kapanpun aku tidak akan membiarkanmu, tidak akan menyerahkanmu kepada mereka. Tidak. Ini yang telah disampaikan dan dibuktikan tentang pembelaan Abu Thalib kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, dari hal ini betapa besarnya dan kuatnya semangatnya Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan dakwah, dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sampai diancam dan segala macam, beliau tidak pernah untuk berputus asa. Dan yang kedua, alangkah luar biasanya pamanda dari Sayyidina Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib, yang sampai kapanpun beliau tetap membela dengan apa yang telah diancam, yang dikeluarkan ancaman-ancaman dari orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi. Beliau tetap membela untuk menjaga Nabi Muhammad SAW. Bahkan di awal yang kita bahas, beliau pernah mengatakan wallahi, demi Allah, kepada Abu Lahab, karena Abu Lahab meminta untuk menahan dan mencegah Nabi Muhammad. Kemudian Abu Thalib mengatakan wallahi, demi Allah, wahai Abu Lahab, lanamna'annahu ma bagina, sampai kapanpun selama ada kita semuanya, selama ada kami, maka tidak akan kami cegah apa yang telah disebarkan dan disampaikan oleh keponakan yang tercinta ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, wahai ikhwan, kita tidaklah untuk membaca sirah sejarah baginda Nabi Muhammad SAW agar mengetahui bagaimana perjalanan kisah tentang dakwanya Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengajarkan kepada semua manusia agar semuanya beriman kepada Allah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh semangat, dengan penuh kegigihan, tanpa adanya putus asa, tanpa adanya rasa takut sama sekali, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala kepada semua manusia ini, agar manusia ini terus mendapatkan hidayah dan bisa senantiasa beriman dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di bab yang ke-19 ini kita senantiasa bisa terus untuk
menambah rasa cinta ini untuk kepingin terus membaca sejarah dan memahami sejarah baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa mengikuti apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.